Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas review 2 persiapan PAT nomor 1 sampai 6 kelas 11 SMA IPA. Soal yang pertama ditanyakan persamaan lingkaran yang menyinggung sumbu X dan sumbu Y serta melalui titik 2,-1. Perhatikan gambarnya. Ada titik 2,-1 dan ada lingkaran yang melalui titik tersebut serta menyinggung sumbu X dan sumbu Y. Kita tentukan dulu unsur-unsur lingkarannya. Pusatnya berada di kuadran keempat. Jarak pusat ke sumbu X adalah R. Jarak pusat ke sumbu Y juga R. Nah, titik pusatnya adalah R, min R. Absisnya positif. Ini ya, ke sini kan absisnya. Sedangkan ordinatnya adalah negatif. Ini. Nah, persamaan lingkarannya bisa kita tentukan dengan rumus seperti ini. Kalau ada pusatnya A, B dan jari-jarinya R, persamaan lingkarannya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita substitusi pusatnya dengan R, min R dan jari-jarinya tetap R. Maka jadilah X min R, A-nya diganti R, kuadrat ditambah Y min R kuadrat. Nah, B-nya diganti dengan min R. Nah, jari-jarinya ya tetap R. Kalau kita sederhanakan bentuknya menjadi Y min R kuadrat ditambah Y plus R kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu substitusi titik yang dilaluinya yaitu titik 2,-1. 2 sebagai pengganti X, min 1 untuk menggantikan Y. Jadilah 2 min R kuadrat ditambah min 1 plus R kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau kita uraikan, bentuk yang pertama ini akan menjadi 4 min 4R plus R kuadrat. Sementara bentuk yang kedua ini akan menjadi 1 plus 1 min 2R plus R kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadratnya bisa kita coret aja. Yang tersisa jadi R kuadrat. Ini sama ini jadi min 6R. Nah, yang ini sama ini jadi plus 5 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, kita akan dapat R min 1 dikali R min 5 sama dengan 0. R-nya 1 atau R-nya 5. Nah, yang R-nya sama dengan 1 nih, yang ini nih yang kecil nih lingkarannya. Sementara yang besar ini, nah R-nya sama dengan 5. Kita coba yang besar dulu, yang R sama dengan 5. Substitusi ke persamaan lingkaran ini nih. Nah, R-nya diganti dengan 5 semua, maka kita dapat X min 5 kuadrat ditambah Y plus 5 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Kalau diuraikan, bentuk yang ini jadi X kuadrat min 10X tambah 25 ditambah bentuk yang ini adalah Y kuadrat ditambah 10Y tambah 25 sama dengan ini 25. Coret 25-nya, jadilah persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat min 10X tambah 10Y tambah 25 sama dengan 0. Nah, sudah ada ya yang E. Nah, untuk yang R sama dengan 1 silakan hitung sendiri, tentukan persamaan lingkarannya. Jawabannya yang E untuk soal nomor 1 ini. Soal nomor 2, diketahui persamaan lingkaran seperti ini. Yang pertama dan persamaan lingkaran kedua seperti ini. Pertanyaannya adalah panjang tali busur persekutuan lingkaran 1 dan lingkaran 2 berapa? Nah, kalau kita punya persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka pusat lingkaran tersebut biasanya dinotasikan dengan A kecil, B kecil. Itu sama dengan min setengah A, A-nya koefisien X, min setengah B, B-nya koefisien Y. Nah, sedangkan jari-jarinya adalah akar dari jumlah kuadrat, absis, dan ordinat pusat lingkaran tersebut. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat, A kecil kuadrat tambah B kecil kuadrat dikurangi C. C ini adalah konstanta persamaan lingkarannya. Nah, boleh juga A ini, A kecilnya diganti dengan min setengah A besar dan B kecil dengan min setengah B besar. Oke, untuk lingkaran pertama kita tentukan dua unsurnya, yaitu pusatnya adalah min setengah A, A-nya min 4, min setengah B, B-nya ini min 2. Jadi hasilnya 2,1 pusatnya.
Nah, jari-jari lingkaran pertama, akar dari jumlah kuadrat, absis dan ordinat titik pusat lingkaran tersebut. Jadi, akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi C. Nah, C-nya adalah ini nih ya, min 7. Maka sama dengan akar 12. Sementara lingkaran yang kedua pusatnya adalah min setengah A, A-nya min 6, min setengah B, B-nya adalah min 4. Ya, jadi hasilnya sama dengan 3,2. Nah, jari-jarinya bisa kita hitung. Jadi akar dari 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurangi C. C-nya min 9. Hasilnya adalah akar 22. Sebenarnya untuk menghitung panjang tali busur persekutuan dua lingkaran, kita cukup mencari unsur-unsur dari sebuah lingkaran aja. Bisa yang ini aja atau yang ini aja. Tapi di sini ditentukan dua-duanya supaya bisa dipilih nanti mana yang mau dipakai. Oke, kita gambarkan ya. Kedua lingkaran itu berpotongan di 2 titik A dan B. Nah, kalau ini kita hubungkan titik A dan titik B itu namanya ya tali busur persekutuan kedua lingkaran. Lalu kita tentukan gambar titik pusat lingkaran dan jari-jarinya. Ternyata yang dipakai adalah lingkaran yang kedua. Mungkin supaya lebih jelas ya gambarnya. Jadi dipilih yang besar. Jadi titik pusatnya 3,2, jari-jarinya ini nih ya, akar 22 atau ini juga akar 22. Nah, kemudian tariklah ruas garis AB sebagai tali busur persekutuan yang ingin dicari panjangnya. Nah, segitiga yang terbentuk adalah segitiga AB P2 itu segitiga sama kaki. Kemudian kita tentukan persamaan tali busur atau persamaan ruas garis AB ini ya. Nah, caranya adalah eliminasi saja bentuk X kuadrat dan Y kuadrat dari kedua lingkaran tersebut supaya hilang ya. Jadi kita kurangi nih. Nanti kan X kuadratnya hilang, Y kuadratnya hilang, jadi yang tersisa nah ini min 4X dikurang min 6X jadi plus 2X. Ini juga sama min 2Y min 4Y jadi plus 2Y. Min 7 min 9 jadi plus 2 sama dengan 0. Kalau dibagi 2 jadilah persamaan tali busurnya. Persamaan tali busur persekutuannya adalah X tambah Y tambah 1 sama dengan 0. Nah, kemudian langkah berikutnya. Nah, tentukan panjang ruas garis CP2. Ya, ruas garis CP2 itu adalah panjangnya jarak dari titik P2 ke garis AB. Nah, garis AB-nya udah dapet, titik P2-nya udah ada. Nah, ingat lagi rumus jarak dari titik ke garis. Ya, kalau ada titik X1, Y1 dan garis A X tambah BY tambah C sama dengan 0, maka jarak titik ke garis bisa ditentukan dengan rumus seperti ini. Harga mutlak dari A-nya ya, kali X1-nya ganti ke X ini. Jadi A kali X1 ditambah B, Y1-nya juga ganti ya ke Y ini. Jadi dikali B ditambah B kali Y1 tambah C sama dengan 0. Ini adalah akar dari jumlah kuadrat koefisien X dan Y dari garis tersebut. Jadi akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, kita hitung nih panjang P2C-nya. P2C panjangnya berapa? Pakai jarak titik 3,2 ke garis X tambah Y tambah 1. Nah, ini X-nya ganti dengan 3. Y-nya ganti dengan 2. Jadi 3 tambah 2 tambah 1 ini ya. Per akar dari jumlah kuadrat koefisien X dan Y-nya. Jadi 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah, hasilnya adalah ini kalau dijumlahkan 6. Nah, yang bawahnya akar 2. Harga mutlaknya dihilangkan aja karena sudah jelas positif ya. Akar 6 itu adalah akar 36. Kalau kita bagi akar 2 jadi akar 18. Lalu tentukan panjang AC-nya. Nah, panjang AC ini. Panjang AC gunakan teorema Pitagoras. Jadi akar dari
AP2 dikuadratin dikurangi P2C dikuadratin. Maka hasilnya adalah, ini berapa nih? Ya, akar 22 dikuadratin dikurangi ini akar 18 dikuadratin. 22 dikurangi 18, 4. Jadi AC sama dengan akar 4 atau 2. Yang ditanyakan adalah panjang ruas garis AB-nya, ya, panjang tali busur persekutuannya. Jadi sama dengan 2 dikali AC, ya kan? 2 dikali AC. Jadi 2 dikali 2 hasilnya 4. Jawabannya yang C. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3 tentang suku banyak. Ada suku banyak fx, kalau dibagi 1 min x sisanya 1, dan kalau dibagi x tambah 2 sisanya min 5. Pertanyaannya adalah sisa suku banyak fx jika dibagi x kuadrat tambah x min 2. Nah, ingat formulasi suku banyak? Saya menyebutnya formulasi suku banyak, ya. Jadi suku banyak itu sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa pembagian. Nah, kalau kita tulis dalam notasi fungsi, biasanya seperti ini. Fx, suku banyak itu dinotasikan Fx, sama dengan pembaginya adalah Px, dikali hasil bagi Hx ditambah sisa Sx. Dari data yang pertama, ini nih Fx jika dibagi X1 min X sisanya 1, bisa kita tuliskan Fx sama dengan pembagi 1 min X dikali hasil bagi. Nggak diketahui, ditulis aja H1X ditambah sisa 1. Maka kalau X-nya kita ganti 1 atau ditanya kita tentukan F1-nya itu sama dengan 1 kurang 1. Jadi 0, maka bentuk ini 0 ditambah 1. Nilai F1 sama dengan 1. Lalu bentuk yang berikutnya, jika suku banyak tadi Fx dibagi X tambah 2, sisanya min 5. Jadi Fx sama dengan X tambah 2 pembaginya dikali hasil baginya H2X ditambah min 5 sisanya. Ya, kalau kita cari F min 2-nya, nah, supaya ini jadi 0 ya. Sehingga bentuk hasil baginya itu nggak punya pengaruh gitu ya. Jadi F min 2 tambah 2, 0. Maka ini hasilnya 0 dikurangi 5. F min 2 sama dengan min 5. Nah, soal yang kita hadapi adalah kalau suku banyak Fx dibagi dengan X kuadrat tambah X min 2. Jadi Fx sama dengan pembaginya X kuadrat tambah X min 2 dikali hasil baginya, sebut aja H3X. Ditambah sisanya AX tambah B. Mungkin pertanyaannya gini, loh kok sisanya AX tambah B? Datang dari mana? Nah, ingat aturannya. Kalau dibagi dengan bentuk linier, sisanya konstan. Dibagi linier, sisa konstan. Nah, dibagi kuadrat, sisanya linier gitu ya. Nah, si pembaginya ini kita faktorkan dulu. Nah, jadi bentuknya Fx sama dengan X min 1 dikali X plus 2 ditambah H3X ditambah AX plus B. Lalu gunakanlah dua data ini nih, ya, F1 sama dengan 1 dan F min 2 sama dengan min 5. Nah, ganti X-nya dengan 1, kan hasilnya jadi 0 ditambah A kali 1, A ditambah B sama dengan 1. Ya, lalu gunakan data F min 2. X-nya ganti dengan min 2. Ini 0 juga nih, karena min 2 tambah 2 kan 0. Jadi ini 0 ditambah A kali min 2. Jadi min 2A tambah B sama dengan min 5. Lalu kita eliminasi. Ya, ini B-nya hilang. A dikurang min 2A jadi 3A sama dengan 1 dikurang min 5 sama dengan 6. Maka A-nya kita dapat sama dengan 2. Lalu substitusi A sama dengan 2 ke persamaan pertama ini atau ke persamaan yang kedua. Kayaknya kita pakai yang pertama aja ya, lebih simpel. Jadi A tambah B sama dengan 1, lalu A-nya diganti 2, jadi 2 tambah B sama dengan 1, maka B-nya sama dengan min 1. Ya, kalau sudah, ya sudah tinggal disusun aja sisa pembagiannya. Sx-nya sisanya sama dengan AX tambah B. Ini tadi ya. Nah, A-nya diganti dengan 2, B-nya diganti dengan min 1. Maka sisanya adalah 2X min 1. Yang C.
Soal nomor 4. Jika suku banyak fx dibagi x pangkat 4 min 1, sisanya x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 3x. Pertanyaannya adalah, jika suku banyak fx itu dibagi x kuadrat tambah 1, sisanya berapa? Nah, ingat lagi formulasi suku banyak. Suku banyak sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Atau dalam notasi fungsi, fx sama dengan px dikali hx ditambah sx. Nah, data yang kita miliki adalah ini. Fx dibagi dengan x pangkat 4 min 1. Jadi fx sama dengan pembaginya x pangkat 4 min 1 dikali hasil baginya ditambah sisanya. Nih sisanya ya. Jadi ditambah x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 3x. Nah, sekarang kalau fx dibagi dengan x kuadrat tambah 1, tentu bentuknya bisa kita tulis begini. Ini fx-nya dari bentuk yang di atas ini dibagi x kuadrat tambah 1. Nah, ini bisa dipecah nih. Jadi yang ini x pangkat 4 min 1 kali hx per x kuadrat tambah 1 jadinya ini. Nah, terus bagian ini tambah x pangkat 3 plus x kuadrat tambah 3x dibagi x kuadrat plus 1 jadi bentuk ini. Nah, tapi si x pangkat 4 min 1-nya kita susun dalam bentuk faktornya. Jadi kita tulis seperti ini ya. X kuadrat tambah 1 dikali x kuadrat min 1 kali hx per x kuadrat tambah 1. Nah, terlihat nih, ini kalau kita bagi, kan habis nih. Nah, gitu ya. Jadi bentuk ini dibagi yang bawah habis. Maka sisanya 0 ya. Kalau habis dibagi tentu sisanya 0. Nah, sementara yang ini habis dibagi enggak? Nah, enggak tahu ya. Jadi sisanya masih tanda tanya. Jadi, kalau fx dibagi x kuadrat tambah 1, sisanya apa? Ya, sisanya sisa yang ini 0 ditambah sisa yang ini tanda tanya itu. Kita cari dulu. Pakai apa? Bisa pakai pembagian bersusun, bisa pakai metode Horner. Nah, di sini kita pakai pembagian bersusun aja. Nah, x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 3x tambah 0 dibagi x kuadrat tambah 1. Untuk membagi ini, maka kita perhatikan aja suku dengan pangkat tertinggi. Di bagian kanan ini x pangkat 3, di bagian pembaginya x kuadrat. Kita bagi. Hasilnya berapa? Iya, x ya. Nah, kemudian kita kalikan. Hasilnya ini dikalikan pembaginya. Letakkan di bawahnya. Nah, begitu. Jadi kan kalau dikalikan, x dikali x kuadrat tambah 1, jadi x pangkat 3 ditambah x. Lalu dikurangi. Nah, hasilnya jadi x kuadrat tambah 2x. Ya, karena x pangkat 3-nya habis. Ini turun aja ke bawah, ini dikurangi jadi 2x. Nah, ini kita bagi lagi yang ini nih. Dibagi dengan yang ini. Caranya, ya fokuskan aja pada suku dengan pangkat tertingginya. Jadi x kuadrat dibagi x kuadrat. Hasilnya plus 1. Taruh di sini. Nah, terus kali balik ya. Plus 1-nya kita kalikan dengan x kuadrat plus 1. Dapat x kuadrat plus 1. Lalu kita kurangi. Nah, maka kita peroleh 2x min 1. Nah, pertanyaannya tadi kan hasil bagi fx dengan x kuadrat plus 1 apa? Ya 0 ditambah tanda tanya ini. Tanda tanya ini yang mana? Ini 2x min 1. Maka hasilnya adalah 0 ditambah 2x min 1. Iya, betul. 2x min 1 yang C. Soal nomor 5 ditanyakan nilai limit dari fungsi. Ini nih, x kuadrat min x per akar 2x tambah 6 min akar x tambah 5. Untuk x-nya mendekati min 1. Nah, kita sebut aja hasil limitnya itu L ya. Jadi L sama dengan limit ini. Nah, kemudian gimana? Substitusi nilai variabelnya. Ini nih min 1. Kita substitusikan ke fungsi limitnya. Maka kita peroleh. Nah, ini silakan masukkan min 1. Min 1 kuadrat 1 kurang 1. Ini 1 kurang 1, 0. Yang bawahnya masukkan nih min 1 kemari. Jadi min 2 tambah 6 akar 4 dikurangi ini min 1 tambah 5 akar 4 juga. Akar 4 kurang akar 4 0. 0 per 0 adalah bentuk tak tentu. Ya, jadi belum jelas nilai limit akhirnya gitu ya. Nah, maka disebut tak tentu, belum jelas. Menyelesaikannya seperti apa? Nah, karena ada bentuk akar ya, ini adalah akar
pembuat 0. Maka untuk menghilangkan akar pembuat 0-nya itu, kita kalikan dia dengan akar sekawannya. Nah, ini lihat aja di sini ya. Nih, lihat nih. Jadi, akar 2x tambah 6, ini tadi min jadi plus akar x tambah 5. Atasnya juga, supaya hasil ini 1. Karena limit aslinya kan ini. Kalau kita kali dengan 1 ini kan nggak mengubah nilai. Ya. Nah, lalu kita kalikan. Yang atas ini karena bukan sekawan dengan ini, ya nggak usah diurai. Cukup ditulis ulang lagi aja begini nih. Nah, gini ya. Tulis ulang. Ini dikali yang ini. Nah, bagian yang bawah karena dia sekawan, maka kita uraikan. Ya, mengalihkan sekawan mudah. Depan kali depan, minus kali plus, belakang kali belakang. Gitu ya. Jadi, akar 2x tambah 6 dikali akar 2x tambah 6, ya hilang akarnya. Jadi 2x tambah 6. Minus kali plus minus, akar x tambah 5 dikali akar x tambah 5, hilang akarnya. Jadi x tambah 5. Nah, bentuk x kuadrat min 1 kita tulis dalam bentuk faktornya. Nah, di mana salah satu faktornya adalah faktor pembuat 0. Nah, ini kan kalau kita faktorkan jadi x plus 1 dikali x min 1. Yang ini nih tetap ya, kita tulis aja. Bagian bawahnya kita kurangi, 2x kurang x. Jadi x, 6 kurang 5 jadi plus 1. Ini namanya faktor pembuat 0. Ini juga faktor pembuat 0. Kenapa? Karena kalau min 1 kita ganti ke x-nya, maka hasilnya 0. 0. Ini gara-garanya nih. Kita coret nih pembuat masalah. Kita coret nih. Jadi, sisanya tinggal bentuk begini aja. Limit x min 1 dikali akar 2x tambah 6 ditambah akar x tambah 5. Dengan x-nya mendekati min 1. Substitusi x sama dengan min 1 ke fungsi limit ini. Nah, kita akan dapat ya min 1 ini nanti jadi min 2. Yang ini 2 kali min 1 tambah 6 jadi 4 ya. Jadi akar 4. Ini juga tambah akar min 1 tambah 5. Nah, itu jadinya. Ya. Akar 4 2 ditambah akar 4 2 tambah 2 4 kalikan min 2 jadi minus 8. Hasilnya adalah yang E. Nah, yang terakhir limit x mendekati tak hingga dari fungsi ini. Nah, aturan sederhananya seperti ini ya. Jadi, kalau kita punya limit x yang mendekati tak hingga dari bentuk ya, bentuk yang sudah dalam uraian lah ya, terurai dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan. Ya, suku-suku berpangkat nih. Ini bilangan berpangkat gitu kan ya. Ini juga sama gitu ya. Maka mengerjakan sederhana. Tinggal kalau dia tinggal kita pilih aja suku-suku dengan pangkat yang paling tinggi gitu ya. Nah, jadi di bagian pembilangnya yang suku yang berpangkat paling tinggi AX pangkat M. Di bagian penyebutnya adalah PX pangkat N. Ini kan turun ya. Ini M-1 lebih rendah. Jadi ini paling tinggi. Nah, kemudian tinggal dibandingkan pangkatnya. Kalau M-nya lebih besar dari N, maka hasilnya adalah tak hingga. Sementara kalau M-nya kurang dari N, hasilnya sama dengan 0. Nah, tapi ini jarang yang ini nih, ya. Biasanya soalnya adalah pangkat M-nya itu sama dengan N. Kalau itu yang terjadi ya jawabannya adalah tinggal membandingkan koefisien suku-sukunya. Jadi A per P. Oke, di soal kita ini ya, ini sudah terurai nih dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan. Jadi bisa langsung dipilih mana suku yang berpangkat tertinggi, yang ini gitu. Tapi kalau di sini belum bisa dibandingkan karena ada perkalian, di sini ada penjumlahan. Jadi pengurangan belum terurai dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan. Kita nggak bisa membandingkan mana yang di sini yang lebih tinggi dengan yang ini. Nah, maka cara sederhananya adalah daripada menguraikan ini gitu ya panjang, nah lebih baik kita ambil suku dengan pangkat tertinggi dari setiap bagian atau setiap faktor. Kalau dia berbentuk masih berbentuk perkalian. Jadi faktor ini nih, ini kan perkalian nih ya. Sebut aja ini faktornya gitu ya. Jadi kita ambil yang paling tinggi dari faktor yang pertama ini adalah X ya, suku berpangkat tertingginya. Nah, dari faktor yang kedua ini kita ambil apa? 3X.
Nah, tapi karena kita harus membandingkan dengan ini kan kita belum tahu nih tinggian mana dia sama yang ini. Nah, yang ini tetap kita ambil. Nah, gitu ya. Jadi kita ambil 3x pangkat 5. Kalau yang bawah udah jelas ya. Nah, ini kan sudah dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan, ya tinggal dipilih aja suku dengan pangkat tertinggi. Nah, yang ini gimana, kan 5 juga? Enggak, dia dalam akar. Jadi pangkatnya sebenarnya 5/2. Jadi yang lebih tinggi ini. Nah, kalau sudah, tinggal disusun seperti ini dan dihitung gitu ya. Jadi ini kan X pangkat 3 nih ya. Gitu. Dikali di sini 3x pangkat 2 dikurangi 3x pangkat 5 per 2x pangkat 5. Ini juga belum jelas ya mana yang lebih tinggi nih, mana yang kita pilih. Jadi ini kita kalikan dulu ya. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini x pangkat 3 di sini jadi 9x kuadrat dikurangi 3x pangkat 5. Ini 2x pangkat 5. Nah, ini kan kalau dikalikan ya kan 9x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 5. Mana suku yang berpangkat paling tinggi? Ini kan ada 2, sama. Kalau sama ya nggak bisa dipilih, pilih dua-duanya, ambil dua-duanya. Tinggal dikurangi. Kita kurangi aja, jadi bentuknya menjadi, nah ini kurangi jadi 6x pangkat 5 per 2x pangkat 5. Kalau udah sendiri gini ya coret aja x pangkat 5-nya. Atau kalau mau menggunakan ini juga bisa ya. Nah, ini kan pangkatnya sama tuh, sama-sama 5. Maka jawabannya adalah perbandingan koefisien suku-suku tadi ya. Jadi 6/2 sama dengan 3. Jawabannya 3. Ya. Nah, itu tadi pembahasan review 2 persiapan PAT soal nomor 1 sampai 6. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.